Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia layak. Alkitab berkata, sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, menyembahlah. Sebab Tuhan menunggu setiap kalimat, Tuhan menunggu setiap kata yang Bapak Ibu katakan pada pagi hari ini. Jangan berdiam diri. Sembahlah Dia. Sembahlah di gunung kudusnya. Sembahlah di kemah sucinya. Naikkan suaramu. Sembah Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar Engkau di tahta kudus-Mu. 'Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Yang seharusnya kami gak layak. Tapi karena kasih-Mu yang mengikat kami. Kami ada hingga saat ini. Bapa, Engkau melihat hati anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang berseru-seru. Bapa, Engkau mendengar dari tempat kudus-Mu. Karena Engkau yang menyelidiki hati, Engkau yang menguji batin. Dengarkanlah ucapan syukur kami. ...2021 telah kami lewati. Ada banyak perkara yang kami lewati. Sungguh kami gak sanggup kalau Bapa tidak ada bersama-sama dengan kami. Kalau kasih-Mu tidak memenuhi kami. Bapa, bawa kami ke dalam kehendak-Mu.
biarlah rancangan-Mu. Itulah yang menjadi rancangan kami. Biarlah rencana-Mu, itulah yang menjadi rencana kami. Biarlah cita-cita-Mu, itulah yang menjadi cita-cita kami. Kuasailah kami Tuhan. Kuasailah kami dengan kasih-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu, agar kami merasakan, agar kami melihat, agar kami berpikir, agar kami berkata-kata, agar kami bertindak tanduk seperti Engkau Tuhan. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan yang tidak dapat kami tanggung. Namun lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Ketika Engkau hadir, kami merasakan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu menguasai kami pada pagi hari ini, sepanjang hari ini. Biarlah kasih itu mengalir. Biarlah kasih itu memenuhi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari buka hati. Jangan ditahan. Ekspresikan kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Sebab Ia menunggu. Sebab Ia menunggu setiap kata yang keluar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita merasa jauh dari Tuhan. Seringkali kita merasa tidak mampu mendekati hadirat-Nya. Karena adanya roh penolakan di dalam diri kita. Sesungguhnya Bapa sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Sesungguhnya Bapa sangat mengasihi kita semua. Untuk itulah Bapa mengaruniakan anak-Nya yang tunggal. Untuk tergantung mati di kayu salib. Kasih Bapa tuh gila-gilaan untuk kita. Seringkali kitanya yang menjauhi kasih Bapa. Bapa tuh berbicara sama kita setiap saat. Kitanya yang gak mau mendengar apa yang Bapa katakan. Gak kurang-kurang kasih-Nya.
ketika kita hadir pada pagi hari ini semua bukan karena usaha, bukan karena usaha kita untuk hadir. Ini karena roh kita yang merespon panggilan Bapa. Bapak rindu. Bapak menunggu di pintu gerbang. Menunggu si bungsu kembali. Dan ketika si bungsu kembali, ia mengesampingkan derajatnya. Ia berlari untuk memeluk si bungsu. Demikianlah Bapak Ibu, ketika kembali kepada Bapa, bukan Bapak Ibu yang mendapati Bapa, tapi Bapalah yang terlebih dahulu berlari mendapati kita dan memeluk kita, menciumi kita, dan berkata, "Engkau adalah anakku yang terkasih." Tolong sadari ini Bapak Ibu dan Saudara. Tolong sadari ini. Sadari bahwa tangan Bapa tuh gak pernah lepas. Sadari bahwa tangan Bapa itu gak pernah lepas memegang tangan kita. Tapi kitanya yang sering berusaha melepas dari tangan Bapa. Bahkan Bapak ada di sana ketika Bapak Ibu menangis. Bapak ada di sana. Bila pada pagi hari ini kasihnya meluap, melampiaskan rasa rindunya. Seperti api yang berkobar. Rasa rindu yang panas. Rasa rindu yang tidak tertahankan. Yang melahap apapun yang ada di dekatnya. Lepaskan. Lepaskan rasa rindu itu. Lepaskan. Dan pada pagi hari ini, saya ingin berdoa untuk kita semua. Imani itu. Imani apa yang didoakan. Mungkin hingga saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara merasa tertolak. Mungkin lingkungan Bapak Ibu ramai, tapi ada kekosongan. Merasa sendiri. Jangan ingkari itu, tapi hadapilah. Izinkan saya berdoa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat untuk menghardik semua jenis roh penolakan yang disebabkan dari iblis
untuk meninggalkan diri kami sekarang juga. Kami yang dilahirkan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus mempunyai penebusan yang sama. Kami katakan dengan berani, setan, engkau bukan Tuhan dan Tuan kami, melainkan engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan dan Tuan kami. Setan, engkau tidak lagi berhak mengatur kami melalui kesakitan, melalui kematian, melalui kemiskinan, melalui penderitaan, melalui perbudakan, melalui kegagalan, dan semua yang menjadi bagianmu. Memang makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi semuanya akan dibinasakannya. Tuhan untuk tubuh kami dan tubuh kami untuk Tuhan. Inilah pengakuan kami pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa kami diciptakan, dilahirkan, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya yang tunggal, anaknya yang tersulung, yakni Yesus Kristus, Tuhan, Raja, dan sahabat kami. Kami sedang bebas dari rasa ketertolakan. Kami lepas dari perasaan-perasaan tidak aman. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan yang dimiliki anak domba Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekiranya jika ada pada pagi hari ini yang masih menyimpan luka, masih merasa sendirian, masih merasa hidupnya hampa, pegang dada Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya berdoa, biar kasih Bapa memenuhi engkau. Biar cinta yang murni menyelimuti kalian. Ada pengharapan, kasih, persekutuan, dan kita yakini doa kita didengar oleh Bapa. Karena apa yang kita doakan berdasarkan apa yang tertulis. Biarlah kasihnya mengalir, terus mengalir. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Berdiam dirilah. Dan rasakan
ketika kasih-Nya menenggelami kita. Ketika cintanya yang gak pernah mau melepaskan kita. Ambil waktu sejenak. Izinkan Roh Kudus memulihkan perasaanmu. Izinkan Roh Kudus memulihkan hatimu yang terluka. Renungkanlah betapa baiknya Tuhan. Renungkanlah terkadang Tuhan mengizinkan perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Bukan karena Tuhan meninggalkan Bapak Ibu, tapi Tuhan inginkan kita merespon panggilan-Nya. Janganlah kita melupakan sedikit pun kebaikan-Nya. Marilah kita taat pada setiap perancangan-Nya, agar Ia yang hidup di dalam kita memiliki kuasa dan otoritas untuk menaklukkan segala perkara, agar iman kita teguh bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita hidup oleh kasih, sebagaimana Kristus telah hidup. Janganlah kita saling menentang dan saling membenci. Namun marilah kita hidup di dalam kasih, menuruti teladan Yesus Kristus. Bukan saja seperti apa yang Ia ajarkan, namun juga seperti apa yang Ia lakukan untuk kita teladani. Tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah
Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, makna dari ketaatan adalah menderita. Konsekuensi dari ketaatan adalah penderitaan. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Janganlah kita saling melukai. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius 23 ayat 12 menuliskan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pemazmur mengatakan, segala sesuatu di bawah kolong langit ada masanya. Ada masanya menabur, ada masanya menuai. Mungkin ini masanya menabur untuk kita. Mungkin kita gak menuai apa yang kita tabur. Tapi yakinilah dan percayalah, anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu, keturunan Bapak Ibu pasti menuai. Mereka yang memberi diri dikuasai seluruh hidupnya oleh Kristus akan ditinggikan juga seperti Ia. Dan karena keberadaan Kristus di dalam kita, maka Allah Bapa memberikan kita otoritas untuk meruntuhkan benteng-benteng keangkuhan di dalam pikiran kita. Diberikannya kepada kita kunci-kunci kerajaan surga, sehingga kita dapat membawa sebanyak mungkin jiwa untuk datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Berdoalah demikian. Bapa, tunjukkanlah kepada kami betapa dahsyat kuasa yang dapat meruntuhkan pikiran-pikiran yang tinggi. Pikiran-pikiran manusia, orang-orang dunia yang menentang kebenaran pengenalan akan firman Allah. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah
jika karena nama Yesus Kristus kita mengalami aniaya, karena saudara kita di seluruh dunia mengalami hal yang sama, maka marilah kita bertahan, karena Ialah yang memberikan Bapak, Ibu, dan saya kekuatan dan kemampuan. Karena Ia hendak memperlihatkan kemuliaan-Nya di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga Bapa yang ada di surga meninggikan kita juga. Karena hidup orang yang berkenan kepadanya. Ya Bapa, nyatakanlah keadilan-Mu. Dan biarlah semuanya itu tidak lagi tersembunyi. Karena tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Karena kebesaran-Mu Bapa yang mengatasi bumi. Bersukacitalah, bersukacitalah, karena giliran Bapak, Ibu, dan saya telah tiba. Kita dapat menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Naikkan suaramu, tinggikanlah Dia. Ambil waktumu, tinggikan Dia, ekspresikan kecintaanmu kepada Bapa. Ia adalah Allah Maha Perkasa yang tidak dapat disembunyikan oleh daging manusia yang fana. Bapa, tampillah keluar dari dalam diri kami, agar kami semakin kecil dan mati. Agar Engkau hidup dari dalam diri kami, agar roh-Mu semakin besar dan bertumbuh. Karena roh yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian telah tinggal di dalam diri kami. Kematian tidak mampu menahan Yesus. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saya. Waktu kebangkitan akan tiba dan segera tiba. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penolakan adalah bagian dari kerajaan maut.
manusia terjual di bawah kuasa dosa sejak awal. Manusia tidak mampu kembali kepada Bapa karena dosa. Oleh karena kematian Yesus Kristus di kayu saliblah membuat manusia kembali memperoleh kesempatan untuk dikembalikan lagi ke dalam keluarga Allah dan kembali menjadi satu dengannya. Darah Kristus di kayu salib telah menjembatani dua alam, yakni alam maut dan alam kehidupan ilahi. Darah Kristus telah menyeberangkan orang-orang percaya melewati perbatasan yang tidak terseberangi. Kekuasaan maut dan semua pasukannya telah terlewati. Maut tidak mampu lagi mencengkram kita yang kini telah mengetahui kebenaran. Hanya mereka yang telah tertipu dan yang masih di bawah penipuan si iblislah yang dapat mereka cengkram. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Imani apa yang kita katakan. Biarlah mulut kita mengeluarkan suara hingga telinga kita mendengar apa yang kita perkatakan. Katakanlah dengan keras. Bapa di surga, kami datang kepadamu melalui ilham dan bimbingan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan di dalam iman doa-doa ini pengakuan, pernyataan-pernyataan, dan perintah-perintah. Kami mengucap syukur karena Engkau mengabulkan dan menolong kami untuk memiliki bagian ini daripada warisan kami di dalam Engkau, dan juga melepaskan kami pada pagi hari ini, mulai pagi hari ini, dari ikatan-ikatan, karena Engkau sudah mengalahkan iblis dengan anak domba Allah, dengan perkataan kesaksianmu, dan tidak mengasihi nyawamu sampai ke dalam maut. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia di dalam daging untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami dan bangkit lagi dari maut. Engkau mati di kayu salib untuk kami. Sekarang kami mengakui Engkau yang ada di dalam kami
sudah bangkit dari maut. Kami percaya bahwa darah-Mu menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu dan penyucian-Mu dan pembenaran-Mu atas diri kami oleh darah-Mu. Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Kiranya Engkau mendengarkan setiap pengakuan yang keluar dari mulut kami. Kolose 1 ayat 20 berkata, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Oleh kesaksian Anak Domba Allah, iblis telah dikalahkan. Karena Ia hidup, maka kita pun juga hidup. Karena Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian hidup dalam hidup kita. Iman yang kita hidupi saat ini adalah iman Anak Domba Allah yang tergantung di kayu salib. Ya Tuhan, kami telah mati supaya Engkau hidup dalam kami, berkuasa, bertahta, dan mengambil alih seluruh hati dan perasaan kami, seluruh pikiran kami, sampai Engkau datang menjemput kami, atau sampai kami kembali pulang kepadamu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami. Kiranya pengakuan kami naik pada pagi hari ini di hadapan tahta hadirat Allah Bapa. Karena setiap perkataan yang kami katakan bukanlah iman yang membabi buta, karena semua ada tertulis dalam kitab para nabi. Saya terdorong hati berdoa untuk ibu. Kiranya kasih Bapa terus-menerus mengalir dalam dirimu. Kiranya mata air kehidupan itu memancar dari dalam hatimu, yang mengalir, yang mengalir, yang mengalir, yang menjadi berkat dan menjadi sumber kehidupan bagi siapapun yang meminumnya. Penyertaan Allah Bapa, kehidupan Kristus tinggal dalam diri ibu. Kesembuhan total, pemulihan menjadi bagianmu. Diberkatilah apa yang tanganmu kerjakan, dan diberkatilah apa yang kakimu injak. Pengurapannya turun pada pagi hari ini seperti embun yang
tidak tertahankan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita juga satukan hati untuk Ibu. Kiranya surga mendengarkan doa kita. Yang saat ini berdoa untuk Ibu Priska, dipulihkanlah luka-lukamu. Buka hatimu dan rasakan ketika Roh Kudus memelukmu. Dengarkanlah apa yang Ia katakan. Janganlah takut. Buka hatimu. Sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Izinkan Roh Kudus yang mengumpulkan pecahan-pecahan hati yang terluka dan menyusunnya kembali, membebat luka hatimu. Jangan tahan hatimu. Jangan tahan hatimu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ya. Ini doa-doa kami ya Bapa. Ini ucapan syukur kami. Dan ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin.